Cerita yang akan saya bagikan adalah cerita yang sesungguhnya terjadi. Dan untuk kepentingan tertentu, maka nama dan lokasi akan disamarkan. Saya akan menceritakan asal mula Mas Herwiranto yang nantinya akan kami sebut dengan panggilan Herwi, menjadi seorang penyampai pesan arwah. Entah apa harapan kedua orang tua ketika memantrai saya. Anak sulungnya ini dengan nama Herwiranto. Saya juga gak tahu persis apa yang ada di dalam benak mereka sekarang ketika menyaksikan anak sulungnya menjalani kehidupan yang berbeda dengan harapan kebanyakan orang tua lainnya. Ada orang bijak yang mengatakan kalau anugerah dan cobaan itu datangnya selalu bergandengan, beriringan, bagaikan sebuah koin yang memiliki dua sisi berbeda tapi saling melekat. Ya, kira-kira begitulah yang terjadi pada saya. Kebetulan saja saya mendapatkan anugerah dan sekaligus cobaan yang unik, yaitu kemampuan untuk berdialog dengan para arwah. Meskipun begitu, saya bukanlah orang sakti dan yang pasti bukanlah orang suci. Karena saya juga bukan orang yang berotak cemerlang. Maka saya juga tidak bisa memberikan definisi yang tepat serta penjelasan panjang lebar untuk membedakan antara jiwa, roh, arwah, maupun apa perbedaan antara hantu, makhluk halus, makhluk gaib, dan yang lainnya. Satu hal yang saya tahu pasti, bahwa saya seringkali berhubungan atau berkomunikasi dengan mereka yang sudah tidak memiliki badan kasar lagi. Baik dengan arwah manusia yang sudah meninggal, ataupun dengan mereka yang entah apakah dulunya juga manusia. Saya tidak ingat persis kapan mulai mendengarkan suara-suara yang tidak kelihatan. Memang ibu saya pernah bercerita, saat balita saya pernah berperilaku aneh, yaitu mengaku melihat almarhum nenek saya yang sedang duduk di kursi makan. Katanya saya bisa meramalkan bahwa bapak saya pulang dari tugas luar kota di hari yang tidak biasanya dengan baju warna hijau yang baru beliau beli di perjalanan karena kehujanan. Walaupun saya tak pernah merasa belajar khusus, tapi kemampuan aneh bisa berkomunikasi dengan arwah itu terus berkembang secara bertahap dalam diri saya. Kira-kira ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama, saya mulai mendengar suara-suara dari teman-teman dari alam lain. Pada saat itu saya mengira saya mendengar suara hati saya sendiri, seperti yang diajarkan oleh orang-orang bijak lainnya. Tapi belakangan saya sadar bahwa suara-suara itu memang berbeda. Sekarang saya bisa membedakan mana suara hati dari dalam diri saya sendiri dan mana suara makhluk dari alam lain tersebut. Entah apa ada orang yang sejak kecil bercita-cita menjadi paranormal, medium, dukun, atau entahlah apa sebutan yang tepat, yang memiliki kemampuan aneh seperti saya. Kalau saya sih jelas tidak. Walaupun tanda-tanda anugerah sekaligus cobaan memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan arwah ini telah muncul sejak remaja, tapi saya baru bisa menerima sepenuhnya ketika berusia 28 tahun. Ya, sekitar tahun 2000. Proses penerimaan ini tentu saja tidaklah mudah. Awalnya saya melakukan proses resistensi, alias jelas-jelas menolak. Siapa sih yang mau melepaskan pekerjaan normal di sebuah perusahaan dengan berbagai jabatan demi urusan arwah? Ya, akhirnya saya akui Tuhan memang Maha Kuasa. Dengan segala kejahilannya, Tuhan memberikan berbagai cobaan yang membuat saya menurunkan standar dari resistensi menjadi bersedia bernegosiasi. Alias berubah dari sikap menolak mentah-mentah menjadi bersedia tawar-menawar. Waktu itu saya mengajukan tawaran kepada Tuhan. Bagaimana kalau tugas ini saya lakukan setelah waktu kerja atau di saat libur? Tetapi kemudian sekali lagi saya harus akui bahwa Tuhan memang benar-benar Maha Kuasa. Dalam kasus ini saya ternyata
Tuhan tidak menerima tawar-menawar, alias menuntut totalitas. Sebelum saya menerima kemampuan dan tugas aneh ini sepenuhnya, Tuhan terus menjahili hidup saya dengan berbagai cobaan. Sampai suatu saat saya tidak bisa lagi menghindar. Akhirnya, apa boleh buat, saya bersedia kompromi. Saya lepaskan pekerjaan tetap saya yang menuntut jam kerja setiap hari dari pagi sampai petang. Saya yakin pasti Tuhan membantu dalam hidup baru yang saya tempuh. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti membantu kelanjutan hidup, saya berkompromi dengan bersedia melepaskan pekerjaan normal dan mulai mencoba mengamalkan kemampuan saya membantu berbagai masalah arwah. Tapi kenyataannya gak mulus seperti yang saya harapkan. Selama 2,5 tahun, ya saya selalu terus dibanting-banting kehidupan saya dengan berbagai cobaan. Saya melakukan berbagai pekerjaan yang tidak tetap. Penghasilan tidaklah cukup. Akibatnya, tabungan pun hampir habis. Sampai akhirnya saya tidak memiliki apa-apa lagi untuk diandalkan, apalagi dibanggakan. Saya menganggap Tuhan telah mengingkari janji untuk membantu saya menjalani hidup yang baru. Suatu malam saya tersadar, ternyata selama ini sebenarnya saya tetap mengutamakan mengerjakan kegiatan apa saja yang menghasilkan uang dibandingkan untuk menjalankan misi membantu para arwah. Saya lebih percaya dengan kepandaian, keahlian, pengalaman, relasi, dan uang tabungan saya yang waktu itu lumayan cukup banyak untuk ukuran hidup saya. Meskipun begitu, perlu waktu 2,5 tahun akhirnya saya sadar. Karena suatu malam, kira-kira menjelang pukul 2 pagi, saat itu saya gak bisa tidur karena ya perasaan resah luar biasa. Saya ingat entah kenapa saya spontan keluar rumah hanya pakai kaos, celana pendek, dan telanjang kaki. Saya berjalan di sekitaran Jalan Pramuka, Jakarta Timur sambil mengengandah, menatap langit malam mencari Tuhan. Dan saat itu saya mendengarkan suara janji Tuhan yang berbunyi, "Kamu urusi urusanku di dunia, dan aku urusi urusan duniawimu." Spontan saya kaget sekali. Langsung menjawab, "Sebentar Tuhan, saya ulangi ya janjinya. Tugas saya adalah mengurusi urusan Tuhan di dunia, dan urusan duniawi saya diurusi oleh Tuhan." Lalu saya mikir, merenung sejenak. Lalu nengok ke atas dan mengangkat tangan ke arah langit, seolah-olah menyalami Tuhan. "Oke, aku setuju." Nah, sejak saat itu saya mulai konsentrasi menjalankan misi saya yang berhubungan dengan dunia arwah. Mulai saat itu pula dengan mujizat-mujizat kecilnya, Tuhan menganugerahkan berbagai kemudahan dan kelancaran dalam memenuhi kebutuhan duniawi saya. Contohnya, tak lama kemudian saya dianugerahi Tuhan dengan pekerjaan yang lebih fleksibel waktunya, yaitu menjadi dosen dan terapis akupuntur. Itu pun kemudian saya sadar bahwa pekerjaan itu ternyata sebenarnya juga sebagai sarana untuk menyalurkan misi hidup saya sebagai penyampai pesan arwah. Nggak perlu panjang lebar saya menceritakan asal mula bagaimana saya bisa mendapatkan talenta seperti ini. Saya akan mulai menceritakan pengalaman pertama saya tentang bicara tentang tangisan arwah bayi di rumah kontrakan. Ini pengalaman pertama saya, yang sebenarnya merupakan pengalaman ayah saya, namun menjadi pengalaman pertama saya bersinggungan dengan alam arwah. Saya lahir dan besar di daerah Luingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelum akhirnya menempati rumah milik sendiri. Keluarga kami berkali-kali pindah rumah kontrakan. Keluarga kami tinggal paling lama di rumah kontrakan yang terakhir, kira-kira selama 5 tahun. Kami tinggal di rumah itu sejak saya masuk TK sampai kelas 2 SD. Yang paling menyenangkan bagi saya adalah rumah itu ada
halaman sampingnya yang cukup luas. Di situ tumbuh pohon belimbing, jambu, pepaya, dan pisang. Terutama adalah pohon rambutan yang menjadi tempat favorit saya untuk duduk menyendiri di atas dahannya. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur yang luas berdempetan. Keduanya berhubungan dengan sebuah pintu. Kamar depan memiliki jendela besar yang saya fungsikan khusus untuk menjadi jalan pintas untuk melompat keluar rumah, melarikan diri dari kewajiban tidur siang. Meski ada 2 kamar tidur, hanya kamar tidur depan yang digunakan difungsikan sebagai tempat tidur. Di dalam kamar tidur depan itu terdapat 2 tempat tidur. 1 tempat tidur untuk ayah dan ibu, sedangkan yang satu lagi buat saya dan kedua orang adik laki-laki saya. Sedangkan kamar tidur satunya walaupun masih muat untuk sebuah tempat tidur, entah kenapa malah difungsikan untuk berbagai lemari, tempat setrika, baju, dan lain sebagainya. Tak pernah saya pikirkan masalah pembagian fungsi kedua kamar ini sampai beberapa tahun setelah keluarga kami pindah ke rumah baru milik kami sendiri. Ayah saya menyinggung hal ini. Rasanya waktu itu saya sudah duduk di bangku SMP. Ketika itu di suatu obrolan saya menyinggung, bukan saya sih, kami menyinggung soal hantu. Ayah bercerita bahwa di rumah kontrakan yang terakhir kami tinggali tersebut, khususnya di kamar tidur belakang, ada hantu penunggunya. Dan pada malam-malam tertentu sering terdengar suara tangis seorang bayi. Menghadapi persoalan kamar berhantu arwah bayi yang sering mengganggu dengan suara tangisannya tersebut, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab akan keselamatan keluarganya, akhirnya ayah saya melakukan tindakan penyelesaian yang tergolong nekat. Jadi suatu malam, ketika suara tangis itu muncul, ayah saya sengaja memasuki kamar belakang itu untuk adu kekuatan dengan hantu arwah bayi tersebut. Dia terus berdoa sampai suara tangis menghilang. Setelah suasana kembali tenang, ayah saya membuat semacam perjanjian dengan hantu bayi tersebut. Silakan tinggal bersama kami di rumah ini, asalkan jangan mengganggu lagi. Kalau masih mengganggu, maka saya juga akan terus mengganggumu dengan doa-doa saya. Dan sejak itu, tidak lagi terdengar suara tangisan hantu arwah bayi di rumah kami. Dari pengalaman ayah saya ini, sejak di SMP, saya sudah mendapatkan konsep dasar pertama untuk berjaga-jaga menghadapi gangguan dari makhluk dunia lain. Konsep yang saya pakai itu adalah berdamai dan hidup berdampingan dengan tidak saling mengganggu antara manusia dan makhluk gaib apapun yang tinggal bersama-sama di suatu tempat. Konsepnya memang sederhana, tapi ternyata prakteknya nggak semudah itu, karena diperlukan kekuatan mental dan iman spiritual. Jangankan untuk berhadapan langsung dengan warga dunia lain tersebut. Bagi sebagian orang mendengar ceritanya aja udah membuat bulu kuduk berdiri, apalagi harus bertemu dan bernegosiasi damai seperti yang dilakukan ayah saya saat itu. Saya sendiri baru bisa mempraktekkan konsep dasar ini menjelang usia 30 tahun. Itu pun secara bertahap dan tidak menjamin untuk tidak ada rasa takut sama sekali. Saya sadar bahwa banyak orang yang tidak akan percaya, baik dari proses penulisan maupun isi tulisan. Hingga saat saya ngomong kayak seperti ini juga, saya yakin belum tentu banyak orang yang percaya dan yakin dengan apa yang sudah saya ceritakan. Namun saya sudah siap dengan segala resikonya. Resiko menjadi seorang penyampai pesan arwah. Ikuti terus cerita dan pengalaman saya di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi nanti.